Tiga pasangan capres dan cawapres sudah mendaftar ke KPU. Tiga pasangan tersebut yaitu Anies Muhaimin atau Amin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran. Bagi teman-teman yang ingin tahu profil dari mereka, saya akan buatkan video ringkas perjalanan hidup ketiga pasangan capres dan cawapres tersebut. Jadi silahkan teman-teman subscribe channel ini dan bunyikan lonceng kemenangannya agar tidak ketinggalan. Oke, untuk video kali ini saya akan memulai dari pasangan yang pertama mendeklarasikan sebagai capres-cawapres, yaitu pasangan Anies Muhaimin. Namun di video ini saya akan membahas profil dari Pak Anies Baswedan terlebih dulu. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang dan kehidupan pribadi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Lahir dengan nama Anies Rashid Baswedan pada 7 Mei 1969, Anies Baswedan adalah seorang akademisi, aktivis sosial, dan politisi di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies Baswedan memulai karirnya sebagai rektor di Universitas Paramadina. Selama 8 tahun menjabat sebagai rektor, Anies juga aktif dalam kegiatan pendidikan. Saat menjadi rektor di Universitas Paramadina, Anies juga memiliki sebuah program sosial yang diberi nama Gerakan Indonesia Mengajar. Di tahun 2014, Anies Baswedan ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi. Namun setelah 2 tahun menjabat, Anies Baswedan kemudian dicopot dari jabatan menterinya oleh Presiden Jokowi. Di tahun 2017, Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies dan Sandiaga Uno sebagai Cagup dan Cawagup DKI Jakarta pada pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Meskipun banyak pengamat yang menilai kampanye yang dilakukan banyak mengandung isu sara, akhirnya pasangan Anies dan Sandiaga Uno memenangkan pemilihan gubernur tersebut. Selama menjabat sebagai gubernur, Anies memiliki beberapa program andalannya, yaitu mengubah sistem sewa rusun, membatalkan berbagai proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan sumur resapan yang digadang-gadang bisa menanggulangi banjir di Jakarta. Selain itu, Anies Baswedan juga membangun Stadion Internasional Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan nama JIS. Di bulan September tahun 2022, Anies Baswedan mengaku siap untuk maju di Pilpres tahun 2024. Genap sebulan setelah itu, yaitu di bulan Oktober 2022, Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Di Kuningan, Jawa Barat, dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid, Anies Baswedan memiliki dua adik kandung, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Ayah Anies Baswedan adalah mantan dekan Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta, sedangkan ibunya adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta. Pada usia 5 tahun, Anies Baswedan mulai belajar di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada Kota Yogyakarta. Anies memiliki pribadi yang mudah bergaul dengan orang lain, sehingga tidak heran dia memiliki banyak teman saat masih sekolah. Selesai menempuh pendidikannya di TK, melanjutkan pendidikannya di SD. Setelah selesai di SD, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. SMP tersebut Anies aktif di OSIS. Ini sangat terkenal di sekolahnya karena dia menjabat di bidang hubungan masyarakat sebagai seksian yang tugasnya mengabarkan berita duka. Anies selalu melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan di SMA tersebut Anies kembali aktif di OSIS dan terpilih sebagai wakil ketua OSIS di SMA tersebut. Saat menjadi wakil ketua OSIS, Anies juga pernah mengikuti latihan kepemimpinan bersama 300 pelajar dan ketua OSIS dari seluruh Indonesia. Karena keaktifannya di kegiatan OSIS dan selalu memiliki ide yang bisa dibilang cukup bagus untuk anak-anak seusianya, sehingga tidak lama setelah mengikuti pelatihan tersebut, di tahun 1985 terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Tentu setelah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia, ide yang diberikan semakin berkembang lagi, sehingga di tahun 1987 Anies berhak memiliki kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar AFS. Dalam pertukaran pelajar tersebut, Anies menghabiskan waktu selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Hal inilah yang mengakibatkan Anies harus menyelesaikan masa SMA-nya selama 4 tahun karena harus menyelesaikan program pertukaran pelajar tersebut selama 1 tahun. Dan di tahun 1989 Anies lulus dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Setelah lulus dari SMA, Anies Baswedan mendaftar di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan diterima di Fakultas Ekonomi. Ternyata keaktifan di organisasi tidak hanya sampai di SMA saja. Selama kuliah, Anies Baswedan aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau biasa dikenal HMI.
menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI di Universitas Gadjah Mada tersebut. Selain itu, Anies juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya. Karena keaktifannya selama menjadi Ketua Senat Fakultas banyak memberikan gebrakan baru, lalu Anies terpilih sebagai Ketua Senat Universitas pada tahun 1992. Sebagai Ketua Senat Universitas, Anies dituntut memberikan ide dan gagasannya untuk kemajuan universitas. Karena dikenal dengan ide-idenya yang cemerlang, Anies kemudian membuat Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif di kampusnya. Lembaga eksekutif ini akhirnya disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Anies juga ikut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Jadi gini teman-teman, dulu di Indonesia togel atau pasang nomor itu pernah dilegalkan oleh pemerintah, namanya SDSB atau Sistem Dana Sosial Berhadiah. Pada saat itu SDSB sangat terkenal sekali di Indonesia. Selain aktif di organisasi eksternal dan internal kampus, saat kuliah Anies juga pernah memenangkan lomba menulis dengan tema lingkungan. Karena Anies menang dalam lomba tersebut, ia kemudian berkesempatan mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia. Anies lulus dari UGM Yogyakarta di tahun 1995, lalu ia bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Di tahun 1997, Anies mendapatkan beasiswa dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi School of Public Affairs di Universitas Maryland. Berhasil menyelesaikan masternya dan lulus pada bulan Desember 1998. Anies tidak hanya sekedar lulus dari universitas tersebut, ia juga mendapat penghargaan William P. Coulter Fellow dari universitas tersebut. Setelah lulus dari Universitas Maryland, Anies kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di bidang ilmu politik di Northern Illinois University. Selama berkuliah, Anies juga bekerja dan aktif dalam berbagai kegiatan di universitas tersebut. Anies bekerja di bagian riset. Anies kemudian lulus di tahun 2005 setelah menyelesaikan disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Pattern of Democracy in Indonesia. Disertasi tersebut berisi tentang efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik menggunakan data survei dari 177 kabupaten dan kota di Indonesia. Di tahun 2007, Anies terpilih menjadi rektor pengganti di Universitas Paramadina. Karena itulah ia menjadi rektor termuda di Indonesia karena pada saat itu usianya baru 38 tahun. Selama menjadi rektor di Universitas Paramadina, Anies juga menggagas rekrutmen pelajar terbaik di Indonesia melalui program Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa ini mencakup biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Selain itu, Anies juga membuat pendidikan anti korupsi untuk mahasiswanya di Universitas Paramadina. Pada 18 Juni 2009, Anies ditunjuk oleh KPU sebagai moderator debat Capres dan Cawapres. Di tahun 2011, Anies terpilih kembali secara aklamasi dan menjadi rektor di Universitas Paramadina. Pada 27 Oktober 2014, ia terpilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu di tahun 2017, Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan di Pilpres tahun 2024 nanti, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Menurut teman-teman, kira-kira pasangan Anies Muhaimin akan finish di peringkat berapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu dia ringkasan singkat dari perjalanan Bapak Anies Baswedan. Kita bertemu lagi di biografi singkat Capres Cawapres 2024 yang lain. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.